Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, setiap warga negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan seimbang. Nah, hak ini memberikan kita kebebasan dan perlindungan, sedangkan kewajiban menunjukkan bahwa tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat. Namun, banyak dari kita sekarang atau banyak dari warga negara Indonesia sekarang hanya menuntut hak, tidak menjalankan kewajiban. Maka dari itu, penting bagi kita, terutama generasi muda, itu harus peka terhadap hak dan kewajiban agar terciptanya negara yang adil, damai, dan demokratis, seperti peraturan Pancasila dan Perundang-undangan 1945. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Elia Fasa dengan NIM 240620015. Di sini aku akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita harus tahu nih apa itu hak. Hak adalah seperangkat kondisi atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu yang diakui oleh hukum dan norma sosial. Dalam konteks hak asasi manusia, hak tersebut bersifat universal. Maknanya, hak ini bersifat menyeluruh bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Dan hak ini melekat pada setiap individu sejak mereka lahir dan tidak dapat dicabut. Nah, hak asasi manusia ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas keamanan pribadi. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini meliputi bagaimana cara kita mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Nah, berbeda dengan hak sipil dan politik, hak ekonomi ini tadi kan menjelaskan bahwasannya hak ini memiliki standar hidup yang layak. Nah, standar hidup seseorang itu berbeda. Nah, kalau di hak sipil dan politik itu termasuk hak untuk hidup. Nah, seseorang itu memiliki hak mereka untuk hidup dan juga mereka berhak menentukan standar hidup mereka masing-masing. Hak sendiri diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Nah, di Indonesia hak ini diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa hak tersebut merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara dan masyarakat. Nah, berarti dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 menjelaskan bahwasannya hak itu merupakan anugerah yang sudah diberikan dari Tuhan dan harus dihormati dan dilindungi. Nah, seperti hal yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hak itu sudah ada sejak kita lahir. Nah, selanjutnya pada hak warga negara. Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 seperti yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah, hak ini mencakup beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama itu ada aspek untuk hidup, seperti setiap warga negara itu berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Nah, kita punya hak untuk hidup dan kita punya hak untuk mempertahankan kehidupan kita. Itu tersedia pada pasal 28A. Yang kedua, ada hak atas kebebasan dan keamanan fisik. Nah, termasuk hak yang tidak bisa disiksa. Kita ini tidak boleh disiksa dan kita mempunyai hak atas privasi kita masing-masing. Tersedia pada pasal 28G. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak nih teman-teman. Tersedia pada pasal 31. Nah, yang selanjutnya ada hak untuk berpendapat. Nah, kita sebagai warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas. Itu tersedia pada pasal 28E. Dan selanjutnya ada hak atas perlindungan hukum. Nah, setiap kita atau setiap individu yang ada di Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Nggak ada yang namanya membedakan ras, suku, bahasa, dan budaya di sini. Nah, selanjutnya ada pada kewajiban kita warga negara itu ada diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih dari tadi kita menyebutkan bahwasanya Undang-Undang Dasar? Karena Undang-Undang salah satu pedoman kita yakni warga negara Indonesia. Sama halnya dengan Pancasila. Cuman Undang-Undang ini mencakup beberapa hal-hal yang lebih mendetail dan tidak semendasar Pancasila.
Nah, dalam kewajiban kita warga negara itu ada yang pertama, kita harus menaati hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara itu harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, karena kita negara demokrasi. Kita punya aturan dan kita punya norma-norma yang harus kita taati. Ini tersedia pada pasal 27 ayat 1, teman-teman bisa cek buku undang-undangnya ya. Selanjutnya ada menghormati hak asasi manusia orang lain. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau misalkan hak kita ingin diakui, dihormati oleh orang lain, kita juga bisa menghormati hak orang lain. Itu salah satu cara kita untuk bersosial di lingkungan masyarakat, terdapat pada pasal 27J. Maaf, terdapat pada pasal 28J. Nah, dan yang terakhir, kita bisa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha ini seperti kita bisa mempertahankan keamanan negara kita, kayak istilahnya menjunjung tinggi keamanan negara kita, mencintai produk dalam negeri, gitu-gitu. Setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dengan saya, Salsabila Safitri Siregar dengan NIM 2406217 akan menjelaskan hak dan kewajiban negara. Yang pertama itu adalah hak negara. Hak negara di sini itu ada 4. Yang pertama itu adalah hak kedaulatan. Negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua adalah hak integritas teritorial. Negara memiliki hak untuk mempertahankan integritas teritorial dan batas-batas wilayahnya. Yang ketiga itu adalah hak untuk mempertahankan diri. Negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan dari negara lain. Keempat adalah hak untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan internasional. Setelah tadi saya menjelaskan tentang hak negara, selanjutnya adalah kewajiban negara. Kewajiban negara di sini juga ada 4. Yang pertama itu adalah kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Suatu negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kedua itu adalah kewajiban untuk mematuhi hukuman internasional. Negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani. Yang ketiga itu adalah kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa negara-negaranya diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Yang keempat itu adalah kewajiban untuk berkontribusi pada keamanan internasional. Suatu negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada keamanan internasional dan bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi ancaman keamanan global. Selanjutnya itu adalah kewajiban negara dalam hubungan internasional. Yang pertama itu adalah kewajiban untuk mematuhi piagam PBB. Negara memiliki kewajiban untuk mematuhi piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa warga negaranya diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Yang ketiga itu adalah kewajiban untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah global. Negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, penyakit, dan lain sebagainya. Demikian materi tentang hak dan kewajiban negara. Perkenalkan, nama saya Nurul Natasha dengan NIM 2406241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara warga negara dan negara. Nah, hubungan warga negara dan negara itu memiliki atau merupakan konsep fundamental antara sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar. Konsep dasar membahas entitas yang saling bergantung. Nah, negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling berinteraksi, yang dimana negara bertindak sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan, sedangkan warga negara adalah individu yang diakui secara hukum sebagai anggota negara tersebut. Kemudian ada kontrak sosial. Nah, hubungan ini sering dipahami sebagai konsep kontrak sosial yang dimana negara tertuju untuk mematuhi hukuman dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Sementara
negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warganya. Nah, yang kedua, kewajiban warga negara. Nah, warga negara memiliki peraturan untuk menaati hukum. Nah, warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Hal ini ditulis pada pasal 27 UUD tahun 1945. Yang kemudian ada partisipasi dalam pembangunan. Nah, warga negara diharapkan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, termasuk dalam membayar pajak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, yang kemudian ada ikut serta dalam pertahanan negara. Nah, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dituliskan dalam pasal 30 UUD tahun 1945. Nah, yang ketiga itu ada kewajiban negara untuk rakyatnya atau warganya. Nah, yang pertama itu melindungi hak-haknya. Nah, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kehidupan, hak kebangsaan, keberagamaan, dan hak pendidikannya. Nah, yang kemudian itu ada memberikan pelayanan publik. Nah, pemerintahan sebagai perwakilan negara harus menyediakan layanan berdasarkan seperti kayak kesehatan, pendidikan, terus ada infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terus ada yang terakhir itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, negara harus menciptakan lingkungan yang aman bagi warga negara untuk menegakkan hukum serta keadilan. Nah, yang keempat itu ada partisipasi aktif. Partisipasi aktif warga dalam pembentukan satu negara itu sangat penting dalam berkelanjutan demokrasi. Nah, melalui pemilihan umum dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat, warga negara dapat menyuarakan pendapat dan mempengaruhi kebijakan publik. Ini menegaskan bahwa hubungan antara warga negara dengan negara tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan saling berpengaruh. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, tentunya kita mulai dari bab 1 dulu, yaitu bab 1 tentang ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini menjelaskan tentang warga negara itu bagaimana tentang pengertian warga negara, pengertian kewarganegaraan, pengertian pewarganegaraan, menteri, pejabat. Nah, warga negara itu adalah orang suatu negara, suatu negara yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewarganegaraan itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Sedangkan menteri adalah orang yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan, dan pejabat adalah orang yang ditunjuk oleh menteri. Nah, bab 1 ini juga menjelaskan tentang yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang memenuhi syarat. Nah, dijelaskan juga bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh melalui persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Oke, kita next ke bab 2, yaitu warga negara Indonesia. Nah, siapa aja yang tergolong ke dalam warga negara Indonesia yang sah? Yang pertama, itu ada anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia, maka anak tersebut tergolong ke dalam warga negara Indonesia yang sah. Dan ada anak yang orang tuanya ayahnya warga negara asing, sedangkan ibunya warga negara Indonesia, anak tersebut juga tergolong ke dalam warga negara Indonesia yang sah. Nah, sebaliknya, kalau misalnya ibunya warga negara asing dan ayahnya warga negara Indonesia, maka anak itu tergolong ke dalam warga negara Indonesia yang sah juga.
Dan anak yang ditemukan di wilayah Indonesia dan orang tuanya belum diketahui siapa, maka anak itu tergolong ke dalam anak tersebut tergolong ke dalam warga negara Indonesia. Anak yang di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA juga termasuk warga negara Indonesia. Dan ada orang tua warga negara asing yang meminta permohonan untuk menjadi WNI, itu anaknya juga termasuk warga negara Indonesia. Nah, bab 2 ini juga menjelaskan bahwa apabila anak itu berkewarganegaraan ganda, maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraannya setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Jadi dia harus memilih kewarganegaraannya, apakah dia masih ingin menjadi WNI atau dia ingin pindah berkewarganegaraan asing. Dia harus memilih, dan dia harus melampirkan dokumennya itu secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat. Nah, itu paling lambat disampaikan 3 tahun setelah dia berusia 18 tahun. Oke, kita next ke bab 3, yaitu tata cara memperoleh kewarganegaraan. Nah, tata cara memperoleh kewarganegaraan ini ada syarat-syaratnya. Nah, kewarganegaraan Republik Indonesia ini dapat diperoleh melalui pewarganegaraan. Pewarganegaraan itu seperti yang saya jelaskan di bab 1 tadi, yaitu orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia melalui permohonan. Jadi, syaratnya itu antara lain, yang pertama ada A, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, yang B, bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang C, dapat berbahasa Indonesia secara fasih. Yang D, sehat jasmani dan rohani. Yang E, tidak pernah dijatuhi pidana 1 tahun atau lebih. Yang F, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dia tidak boleh berkewarganegaraan ganda. Yang G, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang E, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, jika permohonan kewarganegaraan itu dilampirkan secara tertulis dan nanti pejabat akan memberikannya kepada presiden, maka keputusan presiden itu bagaimana, itu akan diberitahukan paling lambat 14 hari setelah keputusan presiden. Jadi, surat permohonan diberikan kepada pejabat. Nah, pejabat itu akan mengirimkan kepada presiden itu paling lambat 3 bulan setelah tanggal pemohon. Jadi, pemohon itu akan diterima atau ditolak menjadi warga negara oleh presiden. Menteri akan memberitahukan kepada pemohon itu paling lambat itu 14 hari setelah keputusan presiden, maka akan diberitahukan. Nah, jika pemohon ditolak, maka harus ada alasan konkret kenapa ditolak. Dan apabila diterima, maka pemohon harus mengucapkan sumpah setia atau janji setia di hadapan pejabat. Nah, setelah mengucapkan sumpah setia, maka di hadapan pejabat nanti pemohon ini harus mengurus surat-suratnya ke kantor imigrasi. Seperti itu. Oke, baik, kita next ke bab 4, yaitu kehilangan kewarganegaraan. Jadi, warga negara Indonesia juga dapat kehilangan kewarganegaraan jika dia secara sadar berkewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang B, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan asing, padahal memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, yang C, masuk dinas tentara asing tanpa izin. Yang D, secara sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Yang E, tidak mendaftar ulang sebagai WNI setelah 5 tahun berada di luar. Nah, yang saya sebutkan tadi, maka orang-orang tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya. Nah, apabila seorang ayah kehilangan kewarganegaraannya, maka dia tidak sendiri. Anak-anaknya juga harus ikut kehilangan kewarganegaraannya sebelum dia berusia 18 tahun. Nah, apabila dia sudah berusia 18 tahun atau kawin, maka dia sudah berkewarganegaraan sendiri. Nah, sebaliknya, seorang ibu juga akan seperti itu. Nah, orang yang kehilangan kewarganegaraannya diajukan berdasarkan bukti diberikan berdasarkan bukti atau diputuskan berdasarkan bukti oleh menteri. Nah, orang yang telah kehilangan kewarganegaraan ini tidak boleh berada di Republik Indonesia lagi. Dia harus pindah ke negara lain. Nah, kecuali dia masih memiliki izin tinggal ya. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraannya di bab 4, maka orang tersebut bisa memulihkan kewarganegaraannya. Nah, itu disebutkan di bab 5 bahwa orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraan itu bisa memulihkan kewarganegaraannya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat itu bisa teman-teman baca di file yang akan kami kirimkan nanti. Dan orang-orang yang telah kehilangan kewarganegaraan ini harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri, dan menteri nanti melampirkannya kepada presiden. Nah, presiden akan menyetujui atau menolak, itu tergantung. Nah, nanti berita disetujui atau ditolak itu akan diberitakan atau diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia seperti disampaikan pada pasal 34. Nah, proses pemulihannya pun jika disetujui oleh presiden, maka maka orang-orang Indonesia akan menjadi warga Indonesia secara sah lagi, seperti itu. Oke, kita next ke bab
6, yaitu ketentuan pidana. Nah, apabila ketentuan pidana ini apabila pejabat atas kelalaiannya menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan atau seseorang ini tidak dapat memperoleh kewarganegaraan, maka dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Nah, apabila disengaja, maka hukumannya 3 tahun penjara. Nah, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dokumen palsu atau bermaksud memalsukan dokumen untuk memperoleh kewarganegaraan, maka orang tersebut dijatuhi paling sedikit 1 tahun penjara dan paling lama 4 tahun penjara dengan denda 250 juta sampai 1 miliar. Oke, baik, kita akan masuk ke bab 7, yaitu ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini disebutkan bahwa pemohon kewarganegaraan yang telah diajukan sebelum undang-undang ini berlaku, maka tetap diproses sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dan apabila anak hasil perkawinan campuran sebelum undang-undang ini berlaku dan anak tersebut belum berusia 18 tahun, maka dia dapat memilih menjadi warga negara Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini berlaku. Batas waktunya adalah tahun 2010 dan pengajuan tersebut dilakukan oleh orang tua atau wali anak tersebut. Baik, saya akan menjelaskan bab penutup, yaitu ketentuan penutupan. Itu dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan peraturan perundang-undangan ini akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dan undang-undang ini ditetapkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2006. Teman-teman, saya hanya menjelaskan secara menyaring aja dan tidak rinci. Nah, teman-teman jika ingin membaca lebih rincinya, kami telah mengirimkan file di video setelah video ini. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi kami hari ini adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis. Negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Hubungan antara warga negara dan negara bersifat timbal balik, di mana warga negara berperan aktif dalam pembangunan dan negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang menjadi dasar hukum dalam menentukan status dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Demikian video pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat masuk ke hati dan pikiran dari teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.